Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Mujadilah adalah salah satu surah yang terdapat di dalam Al-Quran yang menempati urutan ke-58 dalam susunan Mushaf Al-Quran dan terdiri dari 22 ayat. Nama surah ini diambil dari kata Al-Mujadilah yang berarti wanita yang mengajukan gugatan atau wanita yang berdebat, yang merujuk pada kisah seorang sahabat wanita bernama Khawlah binti Tha'labah yang mengadu kepada Nabi Muhammad SAW mengenai suaminya yang mentalaknya dengan cara zihar. Surah Al-Mujadilah ini termasuk ke dalam golongan surah Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah, tepatnya setelah surah Al-Munafikun. Diriwayatkan bahawa sebagian besar ayat-ayat di dalam surah ini turun berkenaan dengan persoalan sosial, hukum kemasyarakatan, serta adab dalam majlis yang dihadapi oleh kaum muslimin pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Isi pokok dari surah Al-Mujadilah secara garis besar berkaitan dengan hukum sosial, pembelaan terhadap hak-hak wanita, tata cara pergaulan, serta peringatan terhadap kelompok yang memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Surah ini dibuka dengan penyelesaian hukum terhadap tradisi zihar yang merugikan kaum istri pada masa jahiliyah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi berupa kifarat atau denda bagi suami yang ingin menarik kembali istrinya. Selain persoalan zihar, aspek penting berikutnya yang dikupas dalam surah ini adalah mengenai adab dalam suatu majlis atau pertemuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan arahan yang jelas agar kaum beriman saling melapangkan tempat duduk di dalam majlis serta beradab yang baik ketika berinteraksi langsung dengan Nabi Muhammad SAW, termasuk anjuran untuk mendahulukan sedekah sebelum melakukan pembicaraan khusus secara pribadi. Aspek akidah dan keimanan juga menjadi sorotan utama dalam bagian lanjutan surah ini, khususnya mengenai penegasan tentang kekuasaan dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala pembicaraan rahasia yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih, sehingga tidak ada satupun rahasia di muka bumi ini yang luput dari pengawasannya. Surah Al-Mujadilah pun memuat peringatan tegas terhadap kaum munafik yang sering kali bersekongkol dengan orang Yahudi atau pihak musuh yang membenci Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahawa kelompok orang-orang munafik tersebut sering mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Nabi Muhammad SAW, namun pada akhirnya tipu daya mereka akan kembali kepada kehancuran mereka sendiri. Aspek sosial lain yang ditekankan dalam surah ini adalah larangan keras bagi orang beriman untuk menjadikan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sebagai teman akrab atau pemimpin setia, meskipun mereka adalah orang tua, anak saudara, atau kaum keluarga sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahawa keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ditempatkan di atas segala ikatan kekerabatan duniawi. Pada bagian akhir dari surah Al-Mujadilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupnya dengan menjanjikan kemenangan dan keberuntungan yang pasti bagi golongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hamba-hambanya yang benar-benar beriman, menegakkan agamanya, dan menjauhi segala bentuk kemungkaran. Golongan Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang kelak akan mendapatkan ridhanya serta kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Hikmah yang sangat besar dapat dipetik dari keseluruhan isi surah Al-Mujadilah adalah pentingnya menjaga integritas keimanan serta menegakkan keadilan sosial dalam bingkai syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi setiap gerak-gerik, niat tersembunyi, maupun pembicaraan rahasia manusia, sehingga setiap individu mukmin dituntut untuk selalu berhati-hati dalam bersikap dan senantiasa meluruskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Khawlah binti Tha'labah yang diabadikan pada awal surah memberikan teladan nyata bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui atas segala keluh kesah hambanya yang tertindas, serta membuktikan bahawa Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan dan hak kaum wanita. Keputusan hukum yang adil dan bijaksana yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW menjadi solusi tuntas terhadap tradisi jahiliyah yang merugikan, sekaligus menunjukkan betapa syariat Islam sangat memperhatikan kemaslahatan rumah tangga dan masyarakat. Peraturan mengenai adab di dalam majlis yang diajarkan dalam surah ini juga mencerminkan betapa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai kesopanan, kesetaraan sosial, serta penghormatan terhadap sesama manusia. Dengan membiasakan diri melapangkan tempat duduk bagi orang lain, dan mematuhi etika berinteraksi, tatanan masyarakat yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menghargai dapat terwujud dengan baik di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan keras terhadap perbuatan sekongkol dalam kejahatan dan larangan,
menjadikan musuh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin setia menegaskan bahwa loyalitas mutlak seorang mukmin hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul-Nya, serta orang yang beriman. Keteguhan prinsip ini menjadi benteng pertahanan utama bagi umat Islam agar tidak mudah terpengaruh oleh bisikan, tipu daya, maupun provokasi pihak-pihak yang ingin merusak persatuan dan akidah umat. Akhir kata dari pembahasan surah Al-Mujadilah ini kembali mengingatkan kepada seluruh umat manusia bahwa kemenangan sejati di dunia maupun di akhirat hanya akan diberikan kepada hamba yang konsisten berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran dalam menghadapi ujian, keistiqomahan dalam menjalankan perintahnya, serta ketulusan dalam menjauhi larangannya akan mengantarkan seseorang menjadi bagian dari golongan Allah Subhanahu wa taala yang beruntung dan memperoleh kebahagiaan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlu disadari bersama bahwa uraian di atas tentu saja tidak seluas yang sebenarnya dari samudra ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran, melainkan hanyalah sekelumit hikmah dan penjelasan singkat yang semoga mampu membuka pintu pemahaman kita terhadap keagungan surah Al-Mujadilah. Setiap ayat dan penggalan kisah yang terukir di dalamnya laksana mutiara berharga yang memancarkan cahaya petunjuk, menuntun langkah kaki kita untuk senantiasa berjalan di atas koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta meneladani akhlak mulia yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang telah disampaikan ini dapat meresap ke dalam sanubari, menghidupkan semangat untuk terus mendalami kalam ilahi, serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari demi meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.